beredar kabar bahwa buletin-buletin sudah masif beredar di masjid-masjid. Selain mengkampanyekan khilafah, juga sudah menunjuk calon presidennya yaitu Anies Baswedan. Entah ini benar atau tidak, yang pasti faktanya Ken Setiawan yang hari ini taubat dan banyak bicara soal bagaimana mengkanter terorisme di Indonesia itu sendiri sudah memberikan narasinya pada kontraradikal.com. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beredar tulisan dari Ken Setiawan dan saya kira ini penting untuk kita sebarkan, kita viralkan karena harus diantisipasi menjelang 2024 ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh para pendukung calon presiden, terutama dari para tim sukses Anies Baswedan. Kali ini datanya dari Bandar Lampung informasinya. Ya, memang Bandar Lampung ini akhir-akhir ini memang banyak terjadi kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Aneh-aneh dalam artian bahwa baru-baru ini Khilafatul Muslimin juga muncul dari sana yang kemudian merangsek masuk di Jawa. Hari ini beredar kabar bahwa buletin-buletin sudah masif beredar di masjid-masjid. Selain mengkampanyekan khilafah, juga sudah menunjuk calon presidennya yaitu Anies Baswedan. Entah ini benar atau tidak, yang pasti faktanya Ken Setiawan yang hari ini taubat dan banyak bicara soal bagaimana mengkanter terorisme di Indonesia itu sendiri sudah memberikan narasinya pada kontraradikal.com. Seperti apa narasinya? Mari kita simak secara bersama-sama dan seksama. Ken Setiawan, banyak selebaran paham khilafah bergambar Anies Baswedan di Lampung. Copy paste Pilkada DKI. Tulisan ini dibuat oleh kontraradikal.com, salah satu website di mana Ken Indra Setiawan menuliskan bahwa masjid-masjid ketika khutbah Jumat sebagian besar sudah menyampaikan materi yang mengandung ajakan memilih pemain 2024 ke Anies Baswedan. Jauhi pemimpin zalim, komunis dan pro asing. Narasi-narasi seperti ini saya kira sudah bisa diprediksi siapa yang menarasikan. Ini jelas kalau melihat dari kata-katanya, teks-teksnya, ini orang-orang di sebelah ini. Bahkan banyak selebaran buletin yang dilengkapi dengan gambar calon presiden dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan, dengan judul Tegakkan Khilafah melalui perjuangan politik, tersebar di sejumlah masjid yang ada di Provinsi Lampung. Nah, ini berbahaya ini di Lampung, saya kira harus diantisipasi oleh aparat karena ini sudah jelas-jelas membawa misi penegakan khilafah. Ketika bicara penegakan khilafah itu sama saja sebenarnya kalau sudah mengganggu dasar negara kita yakni Pancasila. Jadi harusnya hal-hal seperti ini sudah bisa diantisipasi oleh Polda Lampung. Ken mengatakan, jadi ingat Pilkada DKI yang sangat brutal, hasil jualan ayat dan mayat, di mana masjid dimanfaatkan untuk kemenangan gubernur. Dan fatalnya Dewan Masjid Indonesia turut andil membiarkan karena ketua Dewan Masjid ketika Pilkada DKI secara politik mendukung Anies Baswedan. Nah, ini memang patut digarisbawahi. Saya kira kalau bicara Dewan Masjid ini erat kaitannya dengan Pak Yusuf Kalla dan sampai hari ini masih Pak Yusuf Kalla yang menjadi ketua Dewan Masjid. Menurut Ken, kejadian di Lampung dirasa tidak jauh beda karena Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia pun masih sama, yaitu Pak JK. Ini menurut Ken Setiawan ya. Jadi saya kira apa yang dipertontonkan di Bandar Lampung ini mengingatkan kembali kita pada Pilkada DKI Jakarta di mana kapitalisasi isu-isu agama sudah mulai dimainkan oleh mereka. Di saat yang sama Anies Baswedan keluar-keluar untuk tidak lagi mengingat-ingat apa yang sudah terjadi sebelumnya.
Tapi faktanya orang-orangnya, kalaupun ini orang-orangnya dan tidak disuruh langsung oleh Anies Baswedan, hari ini mereka sudah memainkan politik identitas dengan banyaknya selebaran-selebaran yang beredar di masjid-masjid yang ada di Bandar Lampung. Sekali lagi ini penting diantisipasi oleh Pak Kapolda. Nah, inilah problem terbesar kita di bangsa ini. Padahal beberapa hari yang lalu Anies Baswedan sempat sesumbar ke publik untuk tidak lagi mengingat apa yang sudah terjadi pada peristiwa masa lalu. Tetapi fakta yang ada di lapangan bahwa ternyata beredarnya selebaran-selebaran ini dan menyebutkan di situ nama Anies Baswedan sebagai calon presiden, di mana dalam selebaran itu mengusung agenda khilafah. Saya kira jelas bahwa Pilpres tahun 2024 ini layak kita antisipasi secara bersama-sama. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana Pak Kapolda, pihak Kepolisian Republik Indonesia terutama di Bandar Lampung ini, dan tentu di beberapa daerah di Indonesia yang kira-kira kuat indikasinya akan ada gerakan-gerakan seperti ini, lebih awal mestinya diantisipasi. Ini kita menyampaikan seperti ini dalam kerangka menjaga negara kita. Bagaimanapun juga bangsa ini harus kita rawat dengan baik. Tidak ada tempat bagi mereka kaum radikalis, terutama teroris yang memiliki niat untuk merubah dasar negara kita, yakni Pancasila dengan paham hilafahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.